Kata Alexander, dia pernah bilang begini, tidak ada yang tidak mungkin bagi ia yang mau berusaha. Nah, ini teman-teman mestinya ya sudah ngerti dengan quotes ini, dengan pernyataan ini. Hanya saja kadang-kadang memang ini sering tidak hidup dalam keseharian kita. Kita itu sering terhalangi oleh pikiran kita sendiri tentang mungkin tidak mungkinnya sesuatu. Kadang-kadang ketika kita sebenarnya menginginkan sesuatu, tapi keinginan kita itu kita jegal sendiri, kita rem sendiri karena kita merasa, apa ya mungkin? Ya kalau kita sendiri sudah bilang tidak mungkin, kalau kita sendiri sudah tidak yakin, ya tidak mungkin itu terwujud. Maka kata Alexander, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin itu. Kalau ia mau berusaha, pasti bisa. Jadi ini saya tidak perlu mengulang lagi, teman-teman sudah ngerti maksudnya, tinggal hidupkanlah ini dalam keseharian kita. Jadi targetlah cita-cita setinggi yang kita inginkan, tidak usah dihalang-halangi, direm dengan pikiran-pikiran negatif dari kita sendiri tentang kemustahilan atau ketidakmungkinannya. Jadi yang pertama itu pesan dari Alexander. Yang kedua, dia bilang begini juga, aku lebih suka hidup yang pendek dalam kejayaan daripada umur yang panjang dalam ketidakjelasan. Nah, ini mungkin prinsip penting yang tidak semua orang berani untuk menghidupkannya. Kita itu kan selalu yang kita minta umur panjang terus. Padahal yang lebih penting dari itu adalah manfaat anugerah umur ini loh. Kita manfaatkan untuk apa? Kalau kita hanya minta umur panjang tanpa ada embel-embel panjang itu untuk kebaikan atau dalam keberkahan, ataukah jangan-jangan panjang itu kemudian meleset untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak, mending tidak usah panjang-panjang umurnya. Jadi kuncinya bukan pada panjang pendeknya umur itu, tapi pada manfaat, maslahat, keberkahannya. Sehingga Alexander menyatakan, aku justru lebih suka umur yang pendek tapi jaya daripada umur yang panjang tapi tidak jelas. Ini kalau pakai konsep-konsepnya kelompok Stoik, justru keabadian kita seperti dalam Cicero itu kan terletak dalam kejayaan akan kebaikan yang sudah kita lakukan. Meskipun kita sudah meninggal, hakikatnya kita masih hidup di hati dan pikiran orang-orang. Karena apa? Karena prestasi-prestasi kebaikan yang kita lakukan. Jadi umurnya pendek tapi sukses, jaya, itu lebih abadi daripada umur panjang tapi tidak jelas umur ini dipakai untuk apa saja. Ini pelajaran kedua tentang cita-cita dan semangat hidup. Ini penting menurut saya untuk dipedomani teman-teman. Yang ketiga tentang cita-cita dan semangat ini ada kalimat begini dari Alexander. Menurutku, orang yang penuh semangat itu tidak memiliki tujuan yang lain selain kerja itu sendiri. Jadi orang yang penuh semangat itu tidak punya tujuan lain dari kerja selain kerja itu sendiri. Ini maksudnya apa sih? Orang yang bersemangat melakukan sesuatu, bersemangat ingin mewujudkan sesuatu, itu justru kebahagiaannya terletak pada semangat, pada kerja itu. Bahkan tidak pada hasilnya.
Kadang-kadang orang itu kalau hasilnya sudah terpenuhi, dia malah terus gelisah, terus bingung. Ini terus ngapain lagi? Wong targetnya sudah tercapai. Justru saat berjuang, saat berusaha, itu dia merasa bergairah, bersemangat, bahagia. Tapi ketika target tercapai, dia malah gelisah karena harus mikir apalagi yang harus ditarget, apalagi yang harus dilakukan. Jadi justru seperti katanya Alexander tadi, orang yang penuh semangat itu dia tidak punya tujuan apa-apa dari kerjanya selain kerja itu sendiri. Karena hakikat kerja itu membahagiakan. Kalau bahasanya Karl Marx, kerja itu eksistensial. Dengan kerja menunjukkan bahwa kita itu ada. Jadi makanya shortcut atau yang hanya fokus pada hasil saja, kalau pakai kerangka berpikir ini agak kurang membahagiakan. Justru nikmatnya itu dalam perjuangan, dalam kerja. Bandingkan bedanya, wah ini kalau teman-teman yang muda-muda ya, kalau sedang naksir seseorang kemudian berjuang untuk mendapatkannya, wah itu kan hidup penuh gairah, penuh semangat. Tapi kalau sudah ditembak dan mau, tantangannya selesai. Jadi kalau sudah menyatakan I love you dan dijawab juga oke, aku juga, kan selesai. Tapi kalau masih dalam fase perjuangan, itu kan semangatnya masih meledak-ledak. Justru hakikat dari semangat dan kerja itu terletak pada kerja itu sendiri. Nikmatnya di situ. Teman-teman yang hari ini masih kuliah itu kan jungkir balik menyelesaikan kuliah, mengerjakan tugas-tugas. Dan kadang-kadang kita sampai sebel, ini kuliah kok isinya tugas terus. Tapi percayalah, itu lebih membahagiakan daripada nanti. Mungkin ya ini teman-teman lulus, kemudian terus bingung mau ngapain lagi. Itu lebih menggelisahkan. Jadi sekarang masih ada target yang dituju, masih ada semangat mencapai sesuatu, dan kerja itu jadi membahagiakan. Karena kerja itu sendiri. Bukan karena pencapaiannya. Nah, ini perspektif yang berbeda yang diberikan oleh Alexander the Great. Makanya dia menaklukkan terus-menerus kemana-mana. Yang menghentikannya kan sakit dan umur. Jadi penaklukan itu sendiri mungkin membahagiakan dia. Sehingga tidak ada habisnya, ingin menaklukkan lagi. Ini karena hakikatnya kerja untuk dunia itu kan begitu, tidak ada habisnya. Kalau bahasanya Al-Quran kan fa'idha farohta fansob. Karena kerja itu nikmat, maka kalau sudah selesai satu kerja, ya rancanglah untuk kerja selanjutnya, jangan berhenti. Baik, ini pelajaran dari Alexander the Great.